get out of the gorengnya palace, sambil nonton. see the world. Is it safe? Sure, do you trust me? Aduh, cakep banget What? pangerannya. Do you trust me? Putrinya cantik. Yes. Hai Ci, ngapain? Uli, Seru banget kayaknya. Makan lagi, nanti gemuk loh. udah gemuk biarin aja lah. Lagi nonton Itu apa lagi sih? nonton keren banget filmnya. Uli. Oh, Aladin. Iya, lu udah pernah nonton belum? Tahu dong Putri Jasmine. Iya, aduh, keren banget ya dia ya. Bisa, apapun yang dia pingin dia bisa dapet. Iya, namanya kan dia Putri Raja ya. Andaikan kita ya. Kamu mau nggak jadi putri? Mau banget Ci. Kayaknya kita susah deh jadi putri. Bisa aja. Kita bayangin aja kita jadi putri. Gimana enak ya, kemana-mana dihormatin. Terus pakaiannya bagus. Bapaknya banyak uang gitu kan. Iya, Bisa beli disukain boba pangeran-pangeran lagi. sebanyak-banyaknya. Ya mau milih pangeran cakep juga bisa, ya kan? Iya. Uli, Rika, menghayal aja. Leo, Iya biasa. Kamu Gak habis apa-apa ngeliat dong. apa sih? tadi Lagi film nonton. Aladin keren banget. Ya, kalian kan udah gede, ngapain mikir-mikir jadi apa? Mau jadi putri atau? Ya nggak Emangnya apa-apa lah ya. salah? Nggak Ya kan? salah lah. Namanya juga menghayal nggak bayar. Iya. Kalau Masa kalian saya begitu mau menghayalnya gimana? jadi Kalian ini? itu sebenarnya kan sudah jadi anak raja, nggak usah menghayal-menghayal lagi. Raja siapa? Raja Firaun. Raja Mungkin siapa raja ya? kita Pak Jokowi kali ya? Bukan Presiden. Oh, itu. bukan ya? Ibu Meta mungkin. Kita itu raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh iya benar. Kan ada lagunya Benar, tuh. ya, Uli. Masih ingat nggak lagunya? Yang Apa kita judulnya? diajarin itu. Aku anak siapa ya? Nggak tahu kamu anak siapa? Aku anak raja. Oh iya, aku pernah nyanyi itu. Kita waktu sekolah nyanyiin minggu. lagi yuk. Oke, Tapi masih harus ingat semangat. nggak? Nanti Siap. sama-sama Aku ya. juga masih ingat. Oke, pelan ya. Tes dulu nih, tes dulu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Stop dulu. Tuh kan? Iya enak kita tuh lagunya. juga Bener ya. anak Ternyata raja. juga Putri Raja loh. Udah nggak usah mikirin yang baru kayak sadar gitu. saya. Mending kita ajak adik-adik yang ada di rumah. Siap. Kita nyanyiin Siap, lagu yang semangat siap. ya. Kita ulangin lagi dari awalnya semangat ya. Siap, siap, 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Mantap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Mantap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya, kita anak raja. Amin. Amin. Oke, Mantap. karena kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh berkumpul di tempat ini, maupun anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah yang akan kami laksanakan ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami guru-guru yang ada di sini maupun yang ada di tempat lain, anak-anak yang ada di rumah, kami boleh pulang dari tempat ini Tuhan, kami yang boleh ada di tempat lain, semuanya diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan zaman sekarang jangan hanya memikirkan HP, gadget, nonton film yang gak bener. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak Tuhan yang sekarang adalah anak-anak yang tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang cinta baca firman Tuhan, yang rajin berdoa. Mau gak adik-adik di rumah begitu? Oke? Yuk kita akan naikkan pujian Aku Anak Tuhan. Ya adik-adik yuk, tepuk tangan di atas. Siap-siap. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku ada di mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Siap-siap. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Yuk, tangannya ke atas dulu. Kita akan katakan aku cinta Yesus ya. Tegak dan katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Lagi, asik, asik. Yuk kita pujikan kasih Yesus indah oh indah. Semua pakai gerakan ya, bangkit berdiri dan pakai gerakan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Capek gak sih? Enggak ya? Belum ya? Belum capek katanya ya. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman. Siapkan hati anak-anak semua, anak-anak yang besar yang sudah bisa membaca Alkitab, siapkan Alkitabnya. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan,
agar kami dapat menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan perintah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan Tante. Saat ini ya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Kita tahu ya Dede ya, kalau di bulan Februari itu kita memperingati ada satu hari yang istimewa. Siapa di sini ada yang tahu hari apa? Valentine ya. Wah, hari Valentine. Semua pada bersuka cita karena di hari Valentine itu yaitu hari apa Dedek? Hari penuh kasih sayang. Aduh ya, semua saling mengasihi ya. Jadi kita mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara, mengasihi teman-teman, mengasihi semua manusia ya. Jadi dalam kita mengasihi itu tidak harus di hari Valentine ya. Setiap hari Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, Adede siapa di sini yang tahu tokoh Alkitab yang penuh dengan kasih ya, yang mengampuni saudara-saudaranya, yang orangnya hatinya baik? Siapa ayo di sini yang tahu? Yaitu tokoh Yusuf ya. Yusuf ini dia adalah orang yang penuh dengan kasih ya. Perjalanan kehidupan Yusuf itu awalnya dia hidup bahagia ya bersama dengan saudara-saudaranya yang banyak ya. Ada 11. Nah, Yusuf ini dia anak paling terakhir. Nah, dia disayang sama ayahnya. Dede tahu siapa ayahnya Yusuf? Yakub. Ya, Yakub ya, dia sangat sayang sampai Yusuf ini dikasih jubah yang maha indah sama ayahnya. Nah, dari situ tentu saudara-saudaranya ini merasa iri, adik-adik ya, merasa merasa marah ya karena dia dikasih baju yang bagus sama ayahnya. Siapa di sini yang suka iri sama saudaranya atau sama temannya? Gak ada kan ya? Semua anak-anak sekolah minggu, GPD Kopo Permai semuanya baik ya. Semuanya saling mengasihi. Nah, kemudian saudara-saudara ini sirik sama Yusuf itu. Nah, yang kedua, suatu malam Yusuf ini dia bermimpi ya. Bermimpi katanya ada berkas gandum ya, ada tanaman gandum, ada yang punya Yusuf dan juga punya saudaranya. Nah, dari situ Yusuf bilang punya saudaranya ini datang katanya menyembah ke berkas gandum punya Yusuf. Nah, Yusuf ini dia cerita ke saudaranya bahwa saya bermimpi begini. Wah, tambah marah saudara-saudaranya ya, tambah gak suka sama Yusuf. Nah, kemudian Yusuf juga mimpi lagi. Ternyata Yusuf ini tukang mimpi ya adik-adik ya. Dia mimpi lagi katanya dia melihat matahari, bulan dan juga bintang-bintang. Nah, dia ini menyembah juga kepada Yusuf ya, sujud kepada Yusuf. Nah, Yusuf cerita lagi kepada saudara-saudaranya, tambah mereka marah gitu ya. Masa katanya ada bulan bintang dan lain sebagainya itu sujud ke kamu gitu ya, menyembah kamu. Nah, ini mimpi ya Dede ya. Kemudian suatu hari kakak-kakak Yusuf ini dia sedang di padang ya, dia sedang mengembalakan kambing domba. Nah, ayahnya ini dia menyuruh Yusuf katanya, Yusuf kamu lihat di sana, kamu datang di sana, lihat kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan kambing domba di padang di sana. Nah, kemudian Yusuf datang di situ di suatu daerah, ternyata nggak ada mereka di situ. Dan dia bertanya, oh pergi ke satu tempat yang lain. Nah, Yusuf datang dia. Nah, dari kejauhan
kejauhan ini kakak-kakaknya lihat. Tuh lihat katanya, si tukang mimpi datang. Ayo kita kerjain. Nah dia udah mau kerjain Yusuf. Kita kerjain, kita buang Yusuf di satu sumur. Nah, biar dia dimakan binatang buas, kita kerjain. Nah, dan dari situ adik-adik ya, Yusuf ini bajunya dilepas ya, jubah yang indah itu yang dikasih sama orang tuanya, dibuang, dimasukkanlah Yusuf di satu sumur. Plus, nah, jadi gimana kalau misalnya ayah kita nanyain, bilang aja Yusufnya diterkam binatang buas. Waduh, ini bajunya kita sembelih tuh binatang, darahnya kita lumurin di situ. Seakan-akan Yusuf memang diterkam binatang buas. Nah, tetapi tiba-tiba kakaknya ini berubah pikiran ya, saudara-saudara ini berubah pikiran. Dia bilang, jangan, kasihan katanya ya. Ini kan darah daging kita juga, saudara kita gitu kan. Masa kita mau membunuh saudara kita sendiri? Tuh, ada orang Ismail dari Mesir yang lewat. Nah, kita jual Yusuf ya, kita jual. Nah, akhirnya Yusuf dijual sama orang Ismail ini ya, orang Mesir itu dijual. Nah, kemudian Yusuf bekerjalah di istana Firaun di Mesir ya, di situ. Tetapi dasar Yusuf ini dia adalah orang yang baik ya, orang yang rajin, orang yang bisa dipercaya, orang yang mengasihi Tuhan tentunya. Makanya apa yang dikerjakan oleh Yusuf di istana Firaun itu dibuat Tuhan berhasil ya. Dan Yusuf dipercaya di situ ya. Semua Yusuf yang ngurus ya, semua Yusuf yang yang mengatur di sana itu. Nah, adik-adik ya, Yusuf juga waktu dia ada di dalam istana itu, dia pernah difitnah sama istrinya Potifar ya. Potifar ini yaitu pengawal raja di istana ya. Kenapa Yusuf difitnah? Nah, Yusuf ini dia ganteng ya, Dede ya. Dia ganteng dan istrinya ini dia suka sama Yusuf. Nah, tetapi sekali lagi Yusuf ini dia adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan ya. Yusuf ini dia nggak mau ya, dia mengelak ya, dia tidak tergoda dengan istrinya dari Pak Potifar ini. Dan akhirnya Yusuf difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Wah, semakin lengkap ya dia penderitaan Yusuf ini. Dia sudah dijual jadi budak di Mesir, difitnah, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Yusuf ini dia tetap ya orang yang penuh dengan kasih ya. Di penjara juga dia baik sama orang-orang di situ, dan kepala penjara ini dia mengasihi Yusuf juga ya, mengasihi Yusuf karena Yusuf itu baik kelakuannya di dalam penjara. Pada suatu hari raja di Mesir ini dia bermimpi juga ya, dan tidak ada satu orang pun yang mengartikan, yang bisa mengartikan mimpi dari raja ini. Dan terdengarlah Yusuf ya, dia yang bisa mengartikan. Akhirnya Yusuf keluar dari penjara dan kembali bekerja di istana Mesir di Firaun. Nah, dari situ Tuhan akan mengangkat kehidupan Yusuf ya. Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf. Yusuf dipercayakan oleh Tuhan menjabat sebagai mangku bumi ya. Artinya orang yang mempunyai kekuasaan penuh nomor 2 setelah Raja Firaun ini ya. Yusuf di situ, semua Yusuf yang mengatur, semua Yusuf yang mengerjakan. Nah, pada suatu hari Yusuf tahu kan dari mimpinya itu bahwa akan terjadi kelaparan di tanah Mesir dan juga tanah-tanah sekitarnya.
7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ya. Adik-adik di situ bisa lihat, nanti baca di dalam kitab Kejadian ya. Itu ceritanya panjang ya. Tante udah baca tuh. Wah, menarik ya, ceritanya panjang di situ. Nanti adik-adik bisa baca di situ di dalam Kejadian ya. Sekitar Kejadian 30 di situ ya. Sampai 29 itu sampai terakhir. Nah, kemudian dari situ Yusuf dia memerintahkan seluruh rakyat di Mesir untuk mengumpulkan gandum, mengumpulkan bahan makanan. Jadi suatu saat kalau misalnya ada kelaparan, semuanya sudah tersedia ya, semuanya sudah tersedia. Yusuf mengumpulkan itu semua dan cukuplah untuk 7 tahun ya, 7 tahun masa kelaparan. Nah, pada suatu hari semua orang itu mengalami kelaparan, semua tidak ada beras, tidak ada gandum. Nah, sampailah di tempat kediaman orang tua dari Yusuf ini, Yakub ya, dan bersama anak-anaknya. Mereka ini mengalami kelaparan yang amat sangat. Tidak bisa membeli bahan makanan ke sana ke sini. Tetapi mereka tiba-tiba mendengar bahwa di Mesir ya, di daerah sono itu di Mesir ada bisa menjual, membeli bahan makanan gandum. Nah, Dedek akhirnya Yakub ya, ayah dari Yusuf ini bersama saudara-saudaranya, dia ingin membeli gandum ke Mesir di tempat Yusuf berada di situ. Nah, Dedek, kita lihat apa yang akan terjadi di sana di Mesir ya. Apakah Yusuf menolak ya, saudara-saudaranya datang untuk mengusir, membeli tidak diberikan gandum itu, atau sebaliknya. Nah, adik-adik, kita akan melihat ya tayangan berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu,
Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, Dada, ternyata Yusuf ini, sekali lagi ya Tante katakan bahwa Yusuf ini adalah anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama ya. Yusuf mengampuni kakaknya, semua saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf ya, yang sudah melakukan berbuat kejam kepada Yusuf ya. Yusuf mengampuni mereka sampai Yusuf menangis ya. Dia menangis, dia memeluk saudaranya, dia mengasihi saudaranya. Bahkan semua anak-anak Yakub ini semua dibawa ke istana. Mereka semua dipelihara oleh Yusuf ya, dikasih makan semuanya. Pindahan di situ. Wah, puji Tuhan, ini adalah kasih yang sangat luar biasa ya di dalam kehidupan Yusuf. Nah, Tante juga ingin kita semua saling mengasihi. Tidak hanya kita memberikan barang yang mewah, tetapi kasih itu bisa dengan perhatian ya, membentuk perhatian. Terus kita juga harus memaafkan dan juga minta maaf kalau punya salah. Ya, membantu juga orang-orang yang kesusahan dengan tenaga kita, dengan apapun yang kita miliki. Ya, itu adalah bentuk kasih yang luar biasa. Ya,
di dalam Matius ya. Di dalam Matius juga di situ dikatakan, Matius 22 ayat 39 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hukum yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita saling mengasihi seperti Tuhan juga sudah mengasihi tante dan juga adik-adik semua. Oh ya adik-adik ya, itu di dalam Matius tadi, Matius 22 ayat 39, itu adalah ayat hafalan ya buat adik-adik semua. Tante bacakan lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu ayat hafalannya untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik kirim di sini ya ke Kak Deni ya. Oke, sekarang kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami semua untuk kami tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua, guru-guru yang sudah melayani dan juga kami anak-anak-Mu yang sudah beribadah dan juga mungkin ada yang tidak beribadah juga, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.